Melihat grup orang-orang Thailand yang curang. Langkah pertama, Lin, Bang, dan Grace ingin menemukan cara cepat untuk mengingat jawaban dari soal itu. Bang bertanggung jawab untuk 50 pertanyaan pertama. Lin bertanggung jawab atas bab kedua. Terakhir, mereka memanfaatkan perbedaan waktu antara Sydney dan Bangkok. Menggunakan ponsel untuk mengirim jawaban itu sebelum tes dilakukan. Tapi ujian global semacam ini jelas tidak akan mungkin membawa ponsel ke tempat ujian. Lalu langkah kedua, dia dan Bang masing-masing menyiapkan 2 ponsel. Menyerahkan kepada petugas, berpura-pura merupakan satu-satunya ponsel. Yang satu lagi akan dimasukkan ke kaos kaki dan dimasukkan ke dalam toilet. Kemudian disembunyikan di tangki toilet. Ujian ini dibagi menjadi 3 tahap. Ini berarti akan ada istirahat di antara 2 periode itu. Setelah tahap pertama ujian, Lin dan Bang menggunakan waktu istirahat untuk pergi ke toilet. Dengan ponsel yang tersembunyi di belakang tangki air. Memberikan jawaban ke Grace di Bangkok. Setelah Grace menerima jawabannya, akan menggunakan peralatan tertentu. Cetak jawabannya sebagai barcode di pensilnya. 4 garis hitam dari tebal ke tipis. Mewakili 4 opsi, A, B, C, D. Perhatikan artinya, barcode dari 4 pensil ini. Apakah ini jawaban untuk semua pilihan ganda? Dan nomor setelah barcode itu. Apakah jawaban untuk pertanyaan isian? Tapi ada satu masalah lagi. Bagaimana dengan bagian akhir tes? Esainya ada di ujian tahap ketiga. Tidak ada waktu istirahat waktu itu. Jadi Lin harus mengingat topik pertanyaannya. Buat alasan untuk pergi sesegera mungkin. Kirim pertanyaan kembali ke Cina. Biarkan pelanggan untuk pergi ke internet untuk mencari template. Ya Tuhan, apakah mereka tidak takut untuk memeriksa ulang kertasnya? Tapi tidak peduli apa, operasi ini menyelesaikan semua misi mencontek ini. Selebihnya adalah latihan simulasi, meningkatkan kemahiran mereka. Selain itu, Pat juga sangat berhati-hati saat mencari pelanggan. Dia merekam seluruh proses negosiasi dengan kliennya. Mencegah pelanggan melaporkan operasi itu. Semua rencana berjalan dengan lancar. Tim itu secara cepat mendapatkan banyak uang. Tapi saat ini, akan terjadi tanpa ada kecelakaan. Anak ini meminta teman-temannya 500,000. Bang ingin setengahnya. Pat yang bertanggung jawab atas manajemen operasi ini, merasa bahwa ini adalah pelanggaran perjanjian. Tetapi pada akhirnya dia keberatan. Atau memberikan uang itu kepada Bang. Kedua mantan rival ini. Dengan cara ini, Bang mengambil uangnya untuk membiayai biaya pengobatan ibunya. Tapi saat ini, tiba-tiba menemukan ketukan pintu. Polisi melihat nomor plat yang diberikan oleh Bang sebelumnya. Informasi tersangka ini telah ditemukan. Ingin memintanya untuk mengkonfirmasi apakah orang ini mencurigakan. Sayang sekali Bang hanya melihat punggungnya, jadi tidak dapat memastikannya. Tapi ketika dia kembali ke tim, kecelakaan terjadi lagi. Pat lupa membawa ponselnya ketika dia keluar. Sekilas Bang mengenali nomor penelepon. Bukan orang yang tidak dikenal. Itu adalah nomor tersangka yang ditemukan oleh polisi itu. Dia menjawab telepon dengan gemetar. Pihak lain menganggapnya sebagai Pat. Telepon itu adalah sebuah keluhan. Mengatakan bahwa dia tidak harus mendengarkan perintah Pat untuk merampok rumah Bang. Sekarang dia dicari-cari dan tidak memiliki tempat untuk pergi. Bang menyadari bahwa dia dirampok. Awalnya direncanakan oleh Pat. Tujuannya adalah untuk membuatnya putus asa. Memaksa Bang untuk bergabung. Mendengar ini, Bang membuang ponsel itu. Sangat marah, pergi ke Pat untuk menyelesaikan ini. Pat menjelaskan bahwa dia tidak ingin menyakiti ibu Bang. Dia hanya ingin dia bergabung lagi karena dia kekurangan uang. Tapi ibunya sakit parah di tempat tidur. Bagaimana Bang bisa mendengarkan? Keduanya bertengkar, lalu Bang pergi dari situ. Dia siap meninggalkan tim itu. Tapi melihat ujian sudah dekat. Pat, untuk menjaganya. Bukan cedera punggung yang menyakiti ibu Bang. Bahkan jika itu bisa disembuhkan hari ini juga. Tapi jika kamu harus terus melakukan pekerjaan berat di masa depan, cedera itu akan menjadi lebih buruk. Penyakit itu menyiksa mereka berdua. Ini bukanlah penyakit pinggang. Kata-kata Pat berdampak besar kepada Bang. Tapi setelah menenangkan diri setelah 1 malam, pada akhirnya, Bang memilih berkompromi dengan takdirnya. Melanjutkan berpartisipasi ke dalam timnya. Sejujurnya, plot ini mengingatkanku. Pengembalian buku. Lin dan Bang kembali ke tim keesokan harinya. Tiba sesuai dengan rencana.
menyesuaikan status untuk mempersiapkan ujian. Tapi rencananya tidak pernah berubah. Ujian ini jauh lebih sederhana dari yang mereka kira. Keduanya jalan ke ruang pemeriksaan. Masing-masing menyerahkan ponsel dan melewati pengecekan pertama. Menurut plot versi film, mereka akan menyembunyikan telepon kedua mereka ke dalam tangki. Tapi ketika mereka masuk ke toilet, adegan di depan mereka tiba-tiba membuat mereka benar-benar tercengang. Tangki toilet ini berbeda dengan toilet yang dibayangkan. Anak ini bersiap-siap untuk menyembunyikan ponselnya di tangki toilet. Tapi tidak terpikirkan bahwa tidak ada tangki air di toilet ujian. Melihat waktu ujian semakin dekat, Pat dan Grace di Bangkok menerima berita itu. Juga menjadi cemas. Protagonis itu tidak muncul dengan tergesa-gesa. Lin mulai mengamati lingkungan sekitarnya. Tiba-tiba menemukan bahwa langit-langit itu dapat dilepas. Jadi dia buru-buru memberitahu Bang. Dia dapat menyembunyikan ponsel di langit-langit. Dengan begitu, kemudian mereka berdua menyembunyikan ponsel mereka tanpa resiko. Kemudian langsung meninggalkan toilet mengikuti ujian. Ujian dimulai. Bang bertanggung jawab dengan bagian pertama ujian. Lin bertanggung jawab atas bagian kedua. Sementara kandidat lain masih menjawab pertanyaan. Kedua jenius ini menunjukkan bahwa Tuhan telah menjawab doa mereka untuk menjawab. Dalam sekejap mata, waktu istirahat untuk tahap pertama sudah habis. Keluar langsung dari ruangan itu menuju ke toilet. Mengunci pintunya, menginjak toilet dan diam-diam mengambil ponsel itu dan mulai mengirim jawabannya. Lin adalah orang yang pertama memberinya jawaban. Namun tidak ada jawaban dari Bang. Pat sedang terburu-buru. Pada saat ini, dia membuka mulutnya lagi. Meminta Pat mentransfer 500,000 lagi. Kehilangan mental untuk seorang ibu. Guntur yang keras dan hebat, apakah Bang ingin mati? Melihat bahwa waktu istirahat sudah hampir habis. Grace menamparkan Pat, mengingatkan dia untuk tidak rugi besar. Terlebih lagi, dia harus bertanggung jawab karena dia sudah menyakiti ibu Bang. Hanya dengan begitu, Bang berhasil mendapatkan uangnya. Dia juga memberikan jawabannya seperti yang dijanjikan. Lalu keduanya menyembunyikan ponselnya lagi. Kembali ke ruang ujian untuk melakukan tes. Tidak pernah ingin berada di tahap kedua ujian. Bencana lagi. Tepat ketika mereka pergi ke toilet untuk memberikan jawabannya. Tidak terduga, sudah ada antrian panjang di toilet saat ini. Keduanya dengan cemas berdiri di luar pintu. Jangan berhenti lama waktu di dalam toilet. Setelah menunggu lama seperti setahun, akhirnya giliran mereka. Mereka memberi jawabannya dengan hati-hati. Tidak disangka, saat Bang meletakkan ponselnya di langit-langit. Karena terlalu tegang, tidak sengaja menginjak tutup toilet. Kaki celananya terendam air. Krisis besar ini dimulai. Kemudian tahap ketiga ujian dimulai. Pemeriksa yang bertanggung jawab untuk memeriksa, tiba-tiba menemukan tutup toilet yang rusak, dan jejak kaki di atas toilet. Kemudian langit-langit untuk menyembunyikan ponsel itu. Segera diambil dan kembali ke ruang ujian. Minta semua orang untuk berhenti mengerjakan ujian itu. Mengumumkan ponsel yang ditemukan ini berada di toilet pria. Sebelum kasus ini diselidiki, ujian itu tidak akan dimulai. Setelah dia berbicara, pemeriksa itu berkata, Bang menjadi gelisah. Dia memegang celananya, mencoba untuk tenang. Namun celana yang basah itu menunjukkan. Pemeriksa itu bertanya apakah telepon itu miliknya. Bang terdiam sejenak, agar untuk tidak menunda waktu untuk dia memberikan jawabannya nanti. Dia akhirnya memutuskan untuk mengaku. Untuk memastikan bahwa ujian itu berlanjut. Bang dibawa pergi oleh pemeriksa itu. Dan pertanyaan tes itu, hanya dapat mengandalkan Lin. Lin menutup matanya. Lelah sepanjang hidupnya. Dia menyelesaikan semua jawaban itu di bawah tekanan. Tapi di sini muncul masalah baru. Tidak ada waktu istirahat. Sekarang tidak ada pendamping yang dapat diandalkan. Bagaimana dia dapat memberikan jawabannya saat dia keluar ujian?